Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, tidak berhenti-hentinya kita mengucapkan syukur kepada Allah yang hanya dengan rahmatnya, hanya dengan nikmatnya kita dapat melanjutkan pelajaran kita, pelajaran tarikh yang insya Allah kita berharap semoga Allah gantikan dengan pahala yang berlimpah di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustazah yang ustazah sayangi, belajar tarikh ini, tarikh artinya sejarah. Kita belajar tentang sejarah Rasulullah, sirah, mempelajari sirah ini, sirah nabawi ini, tujuannya untuk apa? Untuk menambah kecintaan kita, menambah pengetahuan kita tentang sifat Nabi, tentang perkataan-perkataan Nabi, agar kita lebih semangat dalam mengikuti ajaran beliau, mengikuti apa yang diperintahkan oleh beliau, apa yang disampaikan oleh beliau, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap besar pahala dari Allah untuk kita. Sudah ada satu hadis. Hadisnya berbunyi gini. Antuna tahu atau enggak nih hadisnya? Hadisnya pendek tapi maknanya Masya Allah bagus sekali. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang meneliti atau yang berusaha dalam mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Barang siapa yang berusaha mencari-cari ilmu itu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah. Jadi antuna harus tetap semangat dalam mengikuti pelajaran kita ini, mau di pelajaran ustazah ataupun pelajaran ustazah lainnya, karena kita mempelajari ilmu agama, bukan hanya untuk PTS, bukan hanya untuk nilai UAS, tapi untuk kehidupan kita sehari-hari, agar kita bisa bersikap sebagaimana kita mengikuti sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita sudah selesai murojaah kemarin. Kita juga udah selesai menjawab bersama-sama soal PTS yang kemarin. Insya Allah hari ini Ustazah akan lanjutkan pelajaran kita. Kita belajar. Kita mulai dari nomor, langsung kita lihat dulu. Ustazah mau mulai dari nomor 20.
Ustazah mau menjelaskan kembali nomor 20. Dari nomor 20. Kita baca sama-sama soalnya. Biman bada'a sallallahu alaihi wasallam hina jahara bid-da'wah. Sekali lagi. Biman bada'a sallallahu alaihi wasallam hina jahara bid-da'wah. Jim jawab, lamma anzalallahu ta'ala alaih wa anzir ashiratakal aqrabin wa anzir ashiratakal aqrabin. Asy-Syu'ara ayat 214. Raqiya jabala abi Qubais fa'amma wa khas faqala ya ma'syara Quraisyin wa ya bani abdi manaf wa ya bani hashim ishtaru anfusakum anqidhu anfusakum minan nar la ughni ankum minallahi syai'a ya Abbas bin Abdul Muttalib la ughni anka minallahi syai'a ya Safiyatu ammata Rasulillah la ughni anki minallahi syai'a ya Fatimatu binta Muhammadin sallini min mali ma syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Biman bada'a sallallahu alaihi wasallam hina jahara bid-da'wah. Kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jahara bid-da'wah, berdakwah secara terang-terangan. Ketika berdakwah secara terang-terangan. Jadi kemarin di nomor 14 ini kita tahu awal pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu secara sirron, secara sembunyi-sembunyi. Selama kita lihat sini nahwa salasi sinin, selama 3 tahun, selama kira-kira kurang lebih 3 tahun. Nahwa artinya kurang lebih, di sini kita artikan kurang lebih. Kita tahu pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu secara sembunyi-sembunyi dan terjadi selama 3 tahun, kira-kira kurang lebih 3 tahun. Kemudian Allah perintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Turunlah ayat 214 ini dari surah Asy-Syu'ara. Turunlah ayat 214 ini yang isinya itu wa anzir ashiratakal aqrabin. Sebentar. Kemudian turunlah ayat 214 surah Asy-Syu'ara ini kepada Rasul yang artinya dan berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Aqrabin, keluarga terdekatmu, seperti itu. Maka Rasulullah Raqiya jabala abi Qubais, maka Rasulullah langsung mendaki gunung Jabal Abi Qubais, gunung Abi Qubais. Fa'amma wa khas, kemudian berteriak, waqala, dan berkata, ya ma'syara Quraisy, wahai segenap kaum Quraisy. Wa ya bani abdi manaf, dan kemudian Rasulullah juga memanggil, dan wahai kepada
kaumnya Abdi Manaf, kaumnya Abdul Manaf. Rasulullah juga panggil, Rasulullah juga teriak, waya Bani Hashim, dan wahai kaum Bani Hashim, ishtaru anfusakum, ishtaru anfusakum, selamatkanlah diri kalian. Anqidhu anfusakum minan nar, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. La ughni ankum minallahi syai'a, tidaklah aku dapat menolong kalian, la ughni, tidaklah aku dapat menolong kalian, ankum minallahi syai'a, dari sisi Allah sedikit pun. Aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari sisi Allah. Seperti itu. Kemudian Ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a, aku tidak dapat menolongmu dari sisi Allah sedikit pun. Aku tidak dapat menolongmu, gitu. Kemudian juga diserukan Safiyah, ya Safiyatu benu, ya Safiyatu ammata Rasulillah, wahai Safiyah bibi Rasulullah, la ughni anki minallahi syai'a, aku tidak dapat menolongmu sedikit pun di sisi Allah. Ya Fatimatu bintu Muhammadin, ya Fatimah anak Muhammad, salini min mali ma syi'ti, mintalah kepadaku berapapun uang yang terserahmu, seperti itu. La ughni anki minallahi syai'a, karena aku tidak dapat menolongmu di sisi Allah sedikit pun. Aku tidak dapat menolongmu di sisi Allah sedikit pun. Jadi Rasulullah langsung menaiki Jabal Abi Qubais. Dalam riwayat ini kita lihat angka 2 kecil ini, kita lihat di catatan kakinya. Al hadis indal Bukhari birakam 4881 wa Muslim birakam 204. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini disebutkan Rasulullah mendaki Jabal Abi Qubais, kemudian berteriak, kemudian berseru, ya ma'syara Quraisy, wahai kaum Quraisy. Kemudian juga menyebutkan kaum Bani Abdi Manaf, kemudian menyebutkan kaum Bani Hashim, dan menyampaikan pesan, ishtaru anfusakum, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari sisi Allah. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, lama unzilat hadhil ayah yang tadi, wa anzir ashiratakal aqrabin, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kaum Quraisy, fajtama'u fa'amma wa khas, faqal ya bani Ka'bi bini Lu'ay, inqidhu anfusakum minan nar, ya bani Murrah, unqidhu anfusakum minan nar. Seperti itu. Artinya saat turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin itu, yang artinya dan berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat, maksudnya berilah peringatan kepada kerabat terdekatmu, seperti itu. Maka Rasulullah langsung naik ke gunung, kemudian menyeru kepada orang-orang Quraisy, lalu mereka pun berkumpul.
wa amma wa khas, dan memanggil mereka secara umum dan khusus. Nabi berteriak, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay. Sama seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, Nabi berteriak, ya ma'syara Quraisy, seperti itu. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkanlah diri kalian dari siksa api neraka. Wa ya Bani Hashim, ishtaru anfusakum. Wahai kaum Bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari siksa api neraka. Seperti itu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah menyebutkan ya sobabah, itu artinya untuk mengumpulkan kaum-kaum itu di kaum Quraisy dulu itu mempunyai adat atau ya menjadi kebiasaan seperti itu. Ketika ingin memperingatkan suatu bahaya atau ada kabar berita gitu, mereka naik ke atas gunung. Kemudian mereka melemparkan pasir ke wajah mereka sambil berteriak, ya sobabah, ya sobahah, seperti itu. Tapi Rasulullah tidak melemparkan pasir ke wajahnya karena itu adalah tindakan jahiliyah dari kaum Quraisy. Rasulullah hanya mendaki gunung kemudian berteriak. Seperti itu. Jadi ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin ini, Rasulullah langsung menaiki Jabal Abi Qubais, langsung menaiki gunung Abi Qubais, kemudian menyeru, kemudian memanggil, mengumpulkan orang-orang musyrik itu. Fa'amma wa khas faqal, kemudian berteriak, ya ma'syara Quraisy, wahai segenap kaum Quraisy, wa ya Bani Abdi Manaf, dan wahai kaum Abdi Manaf, wahai kaum Bani Hashim, ishtaru anfusakum, selamatkanlah diri kalian. Anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari sisi Allah. Ya Safiyatu ammata Rasulillah, wahai Safiyah bibi Rasulullah, la ughni anki minallahi syai'a, aku tidak dapat menolongmu sedikit dari sisi Allah. Ya Fatimatu binta Muhammadin, wahai Fatimah anak Muhammad, salini min mali ma syi'ti, mintalah kepadaku hartaku sebanyak yang kamu mau. La ughni anki minallahi syai'a, karena aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari sisi Allah. Jadi pada nomor 20 ini kita dapat mengambil faedah, mengambil hikmah dari perintah Allah untuk mendakwahi kerabat dekat kita. Seperti ayat Asy-Syu'ara, surah Asy-Syu'ara ayat 214 ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada orang-orang terdekatmu, dan berilah peringatan kepada orang-orang terdekatmu. Para ulama menyebutkan hikmahnya, Allah menyuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi kerabat dekatnya. Di antaranya
Karena yang pertama, seorang manusia secara tabiat lebih mencintai kerabatnya. Kerabatnya maksud di sini keluarganya, orang-orang terdekatnya, seperti itu, kerabatnya. Karena kita seorang manusia ini secara tabiatnya lebih mencintai kerabatnya. Karena kita sudah mengenalnya, karena kita hidup bersamanya, seperti itu. Maka kita secara tabiatnya lebih mencintai kerabat kita, lebih mencintai orang-orang yang terdekat kita daripada orang-orang yang kita temui di jalan, barusan kita temui, ya kan? Kemudian yang kedua, umumnya karib kerabat kita, maksudnya keluarga kita, akan lebih mudah mendengar dan menerima dakwah kita. Umumnya keluarga kita atau karib dekat kita, teman-teman kita, paman, bibi, seperti itu, lebih mudah mendengarkan dan mau menerima dakwah kita. Misalnya kita kasih tahu ke adik kita, "Dek, kaki itu juga aurat, jadi kita pakai kaos kaki kalau mau keluar, nanti nampak yang bukan mahram kita," seperti itu. Insya Allah adiknya lebih mau mendengar daripada kita lihat orang di jalan, kita bilang, "Kak, kakinya juga aurat." Nah, seperti itu, ya kan? Umumnya kerabat dekat kita, keluarga kita lebih mau mendengar dan lebih mau menerima dakwah dari kita. Kemudian yang ketiga, karena kita memiliki hak yang lebih besar untuk mendakwahi kerabat kita, keluarga kita, daripada kita mendakwahi orang lain. Jadi kita memang memiliki hak yang lebih besar untuk mendakwahi keluarga kita daripada mendakwahi orang lain. Dan yang terakhir, apabila keluarga kita, karib kerabat kita mau menerima dakwah kita, mau menerima apa yang kita sampaikan, ilmu agama yang kita sampaikan kepada mereka, maka akan membuat ukhuwah dakwah kita semakin kokoh, akan membuat tali persaudaraan kita semakin kokoh, seperti itu, insyaallah ta'ala. Kita lanjut ke soal yang ke-21. Kaifa kana haluhu sallallahu alaihi wasallam wa man amana bihi ma'al musyrikin ba'dal jahri bid-da'wah. Kaifa kana haluhu sallallahu alaihi wasallam wa man amana bihi ma'al musyrikin ba'dal jahri bid-da'wah. Artikan, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man amana bihi, dan keadaan orang-orang yang beriman kepadanya, ma'al musyrikin, di kalangan kaum musyrik, ba'dal jahri bid-da'wah, setelah dakwah secara terang-terangan. Kita artikan, kaifa kana haluhu sallallahu alaihi wasallam wa man amana bihi ma'al musyrikin ba'dal jahri bid-da'wah. Bagaimana keadaan Rasulullah dan orang-orang yang beriman kepadanya di kalangan kaum musyrikin setelah dakwah secara terang-terangan. Jim jawab, lamma jahara sallallahu alaihi wasallam bid-da'wah balaghal musyrikuna fi adhiyatih. Lamma jahara sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati balaghal musyrikun fi adhiyatih wa adhiyatil muslimin ma'ahu hatta udina lahum fil hijrati ila an-najasi bil habasyah fahajara minhum nahwu samanina rajulan ba'duhum binafsihi wa ba'duhum bi ahlihi. Fahajara minhum nahwu samanina rajulan ba'duhum binafsihi wa ba'duhum bi ahlihi. Jadi pertanyaannya, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman kepadanya setelah beliau berseru itu, setelah beliau
berseru di atas gunung itu, maka terkumpullah orang-orang yang mempercayai Rasulullah, orang-orang yang beriman kepada perkataan Rasulullah. Dan bagaimana keadaan mereka, bagaimana keadaan Rasulullah dan orang-orang itu di kalangan kaum musyrik setelah dakwah secara terang-terangan itu. Lama jahara sallallahu alaihi wasallam bid-da'wah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan, balaghal musyrikun, orang-orang musyrik berlebih-lebihan fi adhiyati, dalam mengganggu kaum muslimin yang mempercayai Rasulullah. Lamma jahara sallallahu alaihi wasallam bid-da'wah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan, balaghal musyrikuna fi adhiyati, kaum musyrikun berlebih-lebihan dalam mengganggunya. Wa adhiyatil muslimin, dan berlebih-lebihan mengganggu kaum muslimin, ma'ahu, yang bersama beliau, hatta udhina lahum fil hijrati ila an-najasi bil habasyah, sampai udhina lahum, diizinkan kepada mereka, fil hijrati ila an-najasi, untuk hijrah ke Najasi, bil habasyah. Fahajara minhum nahwa thamanin rajulan. Fahajara minhum, maka yang ikut bersama beliau, nahwu, sekitar kurang lebih, thamanina rajulan, 80 pemuda, rajulan, ba'duhum binafsihi, sebagian dari mereka sendirian, binafsihi, hanya dengan dirinya gitu, sendirian, wa ba'duhum bi ahlihi, dan sebagian dari mereka bi ahlihi, dengan keluarga mereka. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan, kaum musyrikun makin berlebih-lebihan, makin menjadi-jadi dalam mengganggu beliau dan mengganggu kaum muslimin yang beriman kepada beliau. Sampailah Rasulullah SAW hijrah, pergi safar ke Najasi bil Habasyah. Kemudian sampailah Rasulullah safar ke Najasi. Fahajara minhum nahwu thamanina rajulan, dan yang hijrah dan yang ikut safar kepada Rasulullah, nahwu thamanina rajulan, sekitar kurang lebih 80 pemuda. Ba'duhum binafsihi wa ba'duhum bi ahlihi, sebagian dari mereka sendirian dan sebagian dari mereka bersama keluarganya. Insyaallah kita sambung minggu depan soal ke-22. Ustazah harap syarah penjelasan Ustazah ini bermanfaat, bisa dimengerti. Jika antuna belum juga mengerti, boleh chat ke Ustazah, kita diskusikan sama-sama. Gak usah dicatat karena udah ada catatannya kan. Insyaallah kita sambung minggu depan. Jazakallahu khair yang telah mengumpulkan catatan dan tugas-tugasnya. Ustazah harap yang belum mengumpulkan, harap kumpulkan ke Ustazah. Oke. Ustazah akhiri. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah minta antuna tetap semangat. Jangan karena pelajaran kita ini daring, antuna jadi tidak semangat. Antuna harus ingat, ini Ustazah kasih tahu, antuna harus ingat,
sahabat-sahabat Rasulullah dulu, tabi'in, tabi'at, sahabat-sahabat Rasulullah mencari ilmu agama itu 3 hari naik onta, 10 hari jalan kaki, seperti itu. Tidak ada yang instan seperti Antuna sekarang. Sekarang Antuna tunjukkan kepada Antuna, ini ilmu nah. Jangan bermalas-malasan, jangan menulisnya sambil golek. Duduk, hormati ilmu itu agar masuk ke otak kita, agar masuk ke telinga kita. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran minggu depan. Baca doa kafaratul majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.